Sapa Indonesia Baik kembali menghadirkan segmen Sehat di Tengah Pandemi. Khusus untuk hari Senin, kita selalu menghadirkan tanya jawab vaksin. Anda bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis di Sehat di Tengah Pandemi. Pertanyaan bisa Anda kirimkan melalui Instagram kami di @sapaindonesia_kompas.tv dan Anda juga bisa nanti menyampaikan pertanyaan melalui telepon interaktif di 021 5366 0500. Pada pagi hari ini kita sudah bersama dengan Dr. Siti Nadia Tarmizi, Jubir Vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Selamat pagi, Dr. Nadia. Selamat pagi, Mas Timothy. Terima kasih sudah bergabung kembali bersama kami untuk menjawab hari Senin ini khususnya untuk pertanyaan-pertanyaan seputar vaksinasi COVID-19. Dr. Nadia, kita langsung saja untuk membacakan pertanyaan melalui Instagram yang sudah kami terima dari pemirsa kami. Yang pertama ini dari @siti_sarah1481. Selamat pagi, usia saya 41 tahun, saya mempunyai riwayat hepatitis B jenis carrier, asma dan hipertensi. Apakah saya bisa divaksin? Terima kasih, silakan Dr. Nadia. Ya, jadi sesuai dengan screening baru yang kemarin sudah mulai kita sosialisasikan ya. Jadi seorang yang punya penyakit kronik seperti hipertensi, asma, khusus untuk asma mungkin kalau dia tidak dalam serangan akut ya, dalam kondisi normal ini bisa mendapatkan vaksinasi. Kemudian juga kalau untuk hepatitis, kalau sudah tidak dalam pengobatan dan juga tidak misalnya dalam kondisi akut, misalnya kuning, matanya demam, seperti itu bisa mendapatkan vaksinasi. Sementara untuk hipertensi, selama hipertensi di bawah 180/110 pada saat pengukuran di fasilitas pelayanan kesehatan bisa mendapatkan vaksinasi. Kalau hipertensi itu cukup satu kali pengukuran kah? Kalau misalkan angkanya benar di bawah 180 tapi mungkin dapat angka yang cukup tinggi 175, 105 gitu misalkan. Apakah akan diukur lagi pada saat screening itu? Hanya satu kali pengukuran. Kalau di bawah 180 per 110 kita berikan vaksinasi. Tapi kalau misalnya pada saat pengukuran itu 200 ya Mas Timothy ya, maka kita akan meminta dia istirahat dulu ya selama 5-10 menit, kemudian nanti kita akan ukur kembali. Oke, jadi memang bisa juga diukur kembali tapi ada masa istirahatnya dulu begitu ya untuk memastikan. Betul. Apa Ya, bahayanya? Apa bahayanya tuh iya. Dokter Nadia? Kalau pada saat itu sedang oke lah kalau asma mungkin juga ini langsung ya dari pasiennya pun mungkin agak khawatir kalau sedang ada serangan asma. Tapi hipertensi kan kadang-kadang belum terasa tapi ternyata diukur sangat tinggi. Apa bahayanya kalau menerima vaksin dalam kondisi darah tingginya? Iya, jadi di awal kan kita untuk screening itu adalah di angka 140/90. Tetapi ternyata setelah dilakukan evaluasi bersama ITAGI juga dengan dokter penyakit dalam ya, bahwa sebenarnya tensi sampai dengan 180/110 itu masih aman untuk mendapatkan vaksinasi. Tetapi tentunya kalau di atas angka tersebut kita agak harus hati-hati ya. Artinya kalau tensinya, kita tahu kalau tensi seseorang mencapai 200 itu nanti kita takut mungkin terkena stroke ataupun terkena tiba-tiba pingsan karena tensinya yang lebih dari 200 itu. Oke, baik kita lanjutkan Dr. Nadia ke penanya berikutnya. Ini dari @nadir_syamsuddin. Saya Nadir, usia 67 tahun, mengalami sakit PPOK dok. Sudah setahun lalu saya operasi angkat ginjal. Apakah saya memungkinkan untuk divaksin? Silakan Dr. Nadia, ini juga mungkin catatannya juga usia sudah di atas 60 nih, 67 tahun nih Pak Nadir. Iya, kita ketahui bahwa vaksinasi COVID-19 kan memang sudah untuk di atas 60 tahun ya Pak Nadir ya. Terkait Bapak sudah diangkat ginjalnya, perlu dipastikan kepada dokter yang merawat apakah dengan kondisi mungkin hanya satu ginjal berarti saat ini dan tidak ada pengobatan-pengobatan lain yang menekan sistem kekebalan imunitas Bapak, seharusnya Bapak layak untuk mendapatkan vaksinasi. Apalagi kalau kita berbicara mengenai Bapak punya penyakit PPOK tetapi tidak dalam serangan ya, sesak atau sebagainya, ini juga layak. Tapi saya menganjurkan terutama untuk kaitannya dengan kondisi ginjal Bapak sendiri, ini untuk segera sebenarnya berkonsultasi kepada dokter yang merawat penyakit ginjalnya untuk memastikan dan mendapatkan surat keterangan sudah dapat layak mendapatkan vaksinasi COVID-19.
Oke, apa yang akan dilakukan, Dokter Nadia, kalau seseorang itu sebenarnya memiliki permasalahan ginjal, mungkin sudah pernah dioperasi juga seperti Pak Nadir tadi, tapi tidak membawa surat keterangan tersebut pada saat akan menerima vaksin dan pada saat ditanya di proses screening? Ya, kalau mengetahui dengan persis obat yang diminum seperti apa, dan kemudian nanti pada saat pemeriksaan terlihat bahwa tidak ada gejala-gejala klinis atau dari pertanyaan-pertanyaan ini tidak meragukan petugas kesehatan, maka vaksinasi bisa dilanjutkan. Tetapi kalau kemudian dalam proses screening ini ada keraguan pada saat pemeriksaan, tentunya akan diminta untuk berkonsultasi kembali kepada dokter yang selama ini merawatnya, Timothy. Jadi tentunya untuk mencegah hal ini, kami mengharapkan masyarakat untuk bisa sekaligus saja membawa surat keterangan tersebut dari dokter yang merawat selama ini. Oke, mungkin juga bagi pasien lain yang mungkin juga sudah pernah mengalami operasi lainnya. Kalau ini kan tadi lebih kepada operasi ginjal. Mungkin ada yang lainnya pernah mungkin operasi jantung kah atau mungkin pemasangan ring dan lain-lain. Apakah mereka juga harus meminta surat keterangan dulu kepada dokter masing-masing sebelum mereka akan divaksin nanti? Ya, jadi kami menganjurkan pada kondisi-kondisi misalnya seseorang yang punya penyakit kelainan imunitas ya, lupus, Sjogren, yang dalam kondisi misalnya dia saat ini remisi atau tidak sedang aktif. Nah, ini juga diminta untuk membawa surat keterangan. Selain itu juga untuk yang tadi disampaikan Mas Timothy yang punya penyakit jantung koroner ya, ataupun penyakit jantung lainnya, kelainan darah ya, penyakit-penyakit kelainan darah, kemudian penyakit kanker, penyintas kanker, dan juga penyakit ginjal, ini kita mintakan diharapkan sudah bisa membawa surat keterangan layak vaksin. Oke, jadi memang sebaiknya dipersiapkan aja suratnya begitu ya, Bu Nadia ya? Betul, ya, untuk Karena dipastikan. karena mungkin ada yang mungkin masih berpikir apakah operasi saya yang saya lakukan ini, kemarin dokter saya bilang ini sebenarnya operasi ringan, apakah saya harus bawa surat keterangan juga terkait hal tersebut, amannya lebih baik meminta surat keterangannya begitu ya? Iya, tapi pada kondisi-kondisi yang penyakit tadi saya sebutkan ya. Oke. Tapi kalau misalnya operasinya seperti operasi usus buntu, itu tidak perlu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi ke penanya berikutnya, Dr. Nadia, yang ini dari @endang23st. Selamat pagi dokter, usia saya 47 tahun, saya alergi terhadap cuaca dingin. Jika badan saya kedinginan, badan saya jadi bentol-bentol. Tensi saya 140/80, apakah saya masih bisa menerima vaksin dengan riwayat penyakit saya yang saya alami ini dok? Silakan dok. Iya, kalau riwayat alergi dingin, kemudian tidak pernah ada riwayat alergi yang sampai kemudian membuat pingsan dan dirawat di rumah sakit, kita masih berikan vaksinasi ini. Tapi kalau ada riwayat pernah kemudian sampai dengan harus dirawat di rumah sakit ya, tentunya ini akan kita perhatikan dan pemberian vaksinasi untuk kasus-kasus seperti ini masih memungkinkan tetapi harus di rumah sakit. Oke, karena harus melalui screening yang lebih ketat begitu ya dok ya? Betul, iya. Dan untuk nanti antisipasi kalau terjadi shock anafilaktik itu sudah bisa tertangani secara langsung di rumah sakit. Oke, jadi sebenarnya kalau mereka yang alerginya bisa sampai terancam ada shock anafilaktiknya itu sebenarnya masih bisa menerima vaksin ya dok? Masih bisa menerima vaksin tapi harus di rumah sakit ya untuk kepastiannya. Oke, apakah mereka akan ada screening khusus kah untuk mengetahui alerginya, apakah alergi terhadap vaksin dan lain-lain? Tidak ada screening khusus, tetapi terutama karena seringkali kan kita melihat kalau kita tanya kan alerginya seperti apa, kadang-kadang kan masyarakat tidak bisa menentukan derajat berat atau ringan alerginya ya. Jadi untuk mengantisipasi kalau terjadi shock sebagai alergi penyuntikan vaksin tersebut, kita sudah punya peralatan yang memadai kalau dilakukan di rumah sakit. Oke, nah serangan anafilaktik itu kan mendadak dan cepat begitu dok, tapi seharusnya kalau dilakukan di rumah sakit bisa ditangani begitu ya dok ya? Betul, betul.
Oke, sementara kalau di luar bisa jadi mengancam nyawa ya, Dokter Nadia ya? Iya betul, tapi kalau alerginya seperti tadi ya, alergi dingin, Dingin. kemudian muncul bentol-bentol seluruh tubuh, minum obat sebentar, kemudian akan hilang, itu bisa diberikan di puskesmas. Oke, baik Dokter Nadia, ini dari penanya dari Instagram sudah kita tanyakan tadi, tapi saya ingin Dokter Nadia ada update dulu. Mungkin masyarakat juga ingin mengetahui bagaimana hasil dari vaksinasi terhadap tenaga kesehatan sejauh ini, kesuksesannya dan apakah ada keluhan dari tenaga kesehatan yang sudah menerima vaksin? Iya, sampai saat ini sudah 1,1 juta tenaga kesehatan yang mendapatkan dosis vaksin pertama ya, dan 450.000 yang sudah mendapatkan dosis vaksin kedua. Dan kita memiliki sekitar 200.000 petugas kesehatan yang saat ini masih ditunda vaksinasinya karena beberapa kondisi tadi, termasuk kemarin sempat menjadi penyintas COVID, kemudian juga menyusui, serta tekanan darah tinggi. Nah ini kita sudah meminta untuk mereka segera kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan layanan ini. Sejauh ini kita tidak menerima laporan kejadian ikutan pasca imunisasi yang mengatakan bahwa ada kejadian dengan gejala yang berat ya seperti shock ataupun pingsan, tetapi lebih banyak pada gejala-gejala ringan seperti gatal, merah. Ada satu kasus yang mengatakan pingsan setelah mendapatkan vaksinasi, tapi ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ini karena stres pasca penerimaan vaksin ya. Jadi mungkin karena stres, mungkin takut gitu ya, sehingga kemudian membuat pasien tersebut menjadi pingsan. Oke, berarti ini pada saat ini ya, mungkin ini menjadi pelajaran buat kita juga pada saat akan menerima vaksin, kondisi psikologis kita, pikiran kita ini juga berpengaruh banyak ya dokter ya, agar tetap positif, tetap yakin dan harus bisa bilang harus berani begitu pada saat menerima vaksin. Ini berpengaruh sekali ya Dokter Nadia? Ya, memang pada orang-orang tertentu kondisi psikologis pada saat akan mendapatkan vaksin itu sangat mempengaruhi ya. Jadi mungkin setelah disuntik itu adalah puncak ketakutan ya atau kecemasan terhadap penerimaan vaksin ini. Tetapi ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan vaksin yang disuntikan tadi. Oke, baik. Dokter Nadia, kita tahan dulu, kita akan jeda sebentar dan nanti usai jeda kami akan menerima telepon dari pemirsa. Anda bisa menghubungi kami di 021 5366 0500. Dokter Nadia akan menjawab pertanyaan Anda seputar vaksinasi COVID-19 usai jeda berikut ini.